Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Satria Kautsar dengan NPM 121 2018 107 kelas akuntansi A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas akhir auditing 2. Tentang yang akan dibahas adalah PT Bank OCBC NISP Tbk. Yang pertama, gambaran kantor akuntan publik. Sejarah KAP. Pada tahun 1938, KAP Dr. Handestan yang terbentuk, dan pada tahun 1965 KAP Dr. Handestan menjadi berubah nama, yaitu menjadi KAP Dr. Handes Hadi Sutanto. Pada tahun 1971 masuklah hubungan korespondensi dengan Price Waterhouse. Pada tahun 1990 KAP Dr. Handes Hadi Sutanto merubah namanya menjadi KAP Dr. Handes Hadi Sutanto dan rekan. Pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1990, masuklah partnership, yaitu Price Waterhouse yang tadinya hanya sebagai hubungan korespondensi. Pada 8 tahun kemudian, yaitu tepatnya pada 1998, Price Waterhouse merubah namanya menjadi Price Waterhouse Coopers, dan pada tahun 2004, 2010, dan 2015, KAP Dr. Handes Hadi Sutanto dan rekan merubah namanya sebanyak 3 kali, dan dengan perubahan nama terakhir yaitu KAP Tanudireja Wibisana dan rekan menjadi KAP Tanudireja Wibisana Rintis dan rekan. Profil KAP. KAP Tanudireja Wibisana Rintis dan rekan, PT Prima Wahana Caraka, PT Price Waterhouse Coopers Indonesia Advisory, PT Price Waterhouse Coopers Consulting Indonesia, dan Melidarsa & Co, advokat dan konsultan hukum. Selanjutnya disebut sebagai PwC Indonesia, yang merupakan firma-firma di Indonesia dan merupakan firma anggota jaringan global PwC, PwC, yang masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah dan independen. Sejak tahun 1971, PwC Indonesia telah berperan dalam kisah sukses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial Indonesia. Saat ini, layanan yang ditawarkan oleh jaringan PwC terus memberikan nilai tambah di hampir setiap industri dan profesi, dan sebagian besar lembaga swasta dan publik di seluruh wilayah negara. Cabang dan lokasi KAP. KAP Tanudireja Wibisana Rintis dan rekan di Indonesia hanya memiliki 2 cabang saja, yaitu ada di Jakarta dan di Surabaya. Untuk cabang Jakarta sendiri memiliki alamat, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, Kaving 2931, Jakarta 12920, Indonesia. Dan untuk cabang Surabaya yaitu bertempat di Pakuwon Center, Tunjungan Plaza 5, lantai 22, unit 5, Jalan Embong Malang nomor 1, 3, dan 5. Partners KAP yaitu untuk di Indonesia sendiri, khususnya di cabang Jakarta, KAP Tanudireja Wibisana Rintis dan rekan memiliki 4 partner, yaitu PT Prima Wahana Caraka, PT Price Waterhouse Coopers Indonesia Advisory, PT Price Waterhouse Coopers Consulting Indonesia, dan
Meli Darsa Co, advokat dan legal consultants. Gambar perusahaan yang diaudit. Sejarah perusahaan. Berdiri pada tahun 1941, Bank OCBC NISP mulai dikembangkan oleh keluarga Karmaka Suryaudaja dan Lela Rati Lukman. Tumbuh dengan sangat sehat bahkan di tengah kondisi krisis nasional. Hal ini yang kemudian menarik perhatian OCBC Bank Singapura untuk masuk sebagai pemegang saham pengendali dan membawa peringkat bank naik dari di atas 30 menjadi top 10 bank terbesar di Indonesia. Kiprah Bank OCBC NISP senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudence principle sejak awal didirikan. Prinsip yang membawa bank dengan lebih dari 78 tahun pengalaman ini menjadikannya sebagai salah satu bank pilihan dengan latar belakang kesehatan perusahaan yang kuat serta komitmen untuk selalu mengutamakan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Ini struktur organisasi perusahaannya, ada General Meeting of Shareholders, Syariah Supervisory Board, Board of Commissary, Board of Directors, dan Presiden Directors. Di sini bisa lihat ya struktur organisasi perusahaannya. Untuk bidang usaha perusahaan yaitu bidang usaha bank menurut anggaran dasar terakhir yaitu melakukan usaha di bidang perbankan umum termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang saham perusahaan. Terdapat lebih dari 20 perusahaan ataupun perorangan yang memegang saham di PT Bank OCBC NISP Tbk ini. Berikut 10 daftar nama para pemegang saham tersebut. Ini bisa dilihat list nama-nama pemegang saham di PT OCBC NISP. Dewan Direksi. Di dalam sebuah perusahaan pasti terdapat Dewan Direksi yang mengatur manajemen perusahaan tersebut. Berikut daftar para Dewan Direksi di PT Bank OCBC NISP Tbk. Yaitu yang pertama, yaitu ada Presiden Direktur Parwati Suri Yaudaja dan selebihnya menjabat sebagai direktur. Definisi auditing. Auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas tuduhan kegiatan ekonomi dan kegiatan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan. Bukti audit itu ada 6, yaitu bukti fisik, bukti konfirmasi, bukti dokumen, bukti matematik, bukti analitik, dan bukti keterangan. Untuk prosedur audit yaitu ada 5. Yang pertama penyelidikan, yang kedua pemeriksaan catatan atau dokumen, yang ketiga perhitungan ulang, yang keempat prosedur analitik, yang kelima prosedur analitik. Prosedur selanjutnya itu prosedur audit perusahaan untuk siklus pembelian dan pengeluaran kas. Siklus pembelian dan pengeluaran kas atau yang bisa disebut sebagai siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Karena ini PT Bank, berarti ini pembayaran jasa ya. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan, persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berfungsi. Selanjutnya, prosedur audit perusahaan untuk siklus kas dan instrumen keuangan. Bank dan entitas anak mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, pinjaman yang diberikan dan piutang. Yang tiga, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Dan yang
Yang keempat yaitu aset keuangan tersedia untuk jual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen penentuan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya. Selanjutnya program audit untuk pengujian pengendalian. Program audit untuk pengujian pengendalian di dalam PT Bank OCBC NISP Tbk adalah yang pertama, seorang perencana program audit harus mengetahui dan memahami betul pengendalian internal dalam perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya kita dapat menilai resiko apa saja yang terjadi dalam menggunakan program pengendalian tersebut serta menentukan seberapa luas kita akan melakukan pengujian pengendalian internal tersebut. Dan langkah terakhir adalah dengan merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Program audit untuk pengujian substantif atas transaksi. Program audit untuk pengujian substantif atas transaksi di dalam PT Bank OCBC NISP Tbk adalah langkah pertama seorang auditor dalam mengumpulkan semua bukti-bukti transaksi dan bukti catatan atas transaksi atau bisa laporan keuangan, dan dari situ sang auditor dapat melihat dan mengkoreksi apa saja kekurangan-kekurangan dalam pencatatan transaksi yang ada. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap auditor yang ingin atau akan melakukan proses auditing terhadap pengendalian internal perusahaan, sang auditor diharuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan proses auditing agar tujuan proses auditing dapat terwujud dengan benar dan tidak adanya kesalahan baik dalam pencatatan maupun dalam mengkonfirmasi pencatatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.